Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Permata Putri dengan NIM 2305166059 yang akan mereview buku ajar Geografi dan Ilmu Sejarah oleh Rusdi Effendi. Nah, di mana pada bab 1 menjelaskan keterkaitan antara geografi dan sejarah sebagai dua disiplin ilmu yang saling melengkapi, di mana geografi sejarah atau yang dikenal sebagai geohistory merupakan cabang dari geografi manusia yang mempelajari peran lingkungan geografis terhadap perkembangan sejarah manusia. Nah, dalam konteks ini, geografi memberikan informasi tentang kondisi fisik wilayah, sedangkan sejarah memberikan perspektif temporal yang menjelaskan perubahan dan peristiwa masa lalu di wilayah tersebut. Nah, dengan kombinasi ini, geohistory membantu merekonstruksi peristiwa sejarah dengan lebih akurat, terutama dalam memahami pengaruh lingkungan terhadap dinamika sosial dan budaya manusia. Istilah geohistory di Indonesia mulai dikenal sejak tahun 1967 melalui gagasan Soe Bantarjo yang mengaitkan sejarah regional dengan kondisi geografis. Gagasan ini mendasari pentingnya geohistory dalam kurikulum pendidikan sejarah yang kemudian berkembang lebih lanjut hingga menjadi bagian dari mata kuliah di beberapa universitas seperti Lambung Mangkurat. Salah satu fokus utama geohistory di Indonesia adalah wilayah lahan basah yang telah menjadi pusat aktivitas manusia dan perkembangan kerajaan-kerajaan maritim seperti Sriwijaya, Majapahit, dan Kutai. Wilayah lahan basah memainkan peran strategis dalam perdagangan dan kehidupan sosial budaya masyarakat Nusantara pada masa lampau. Bab ini juga menjelaskan bahwa geografi secara umum dibagi menjadi 3 cabang utama, yaitu geografi fisik, geografi manusia, dan geografi regional. Nah, pada geografi fisik mempelajari fenomena alam seperti topografi, iklim, dan hidrosfer, sedangkan geografi manusia mengkaji interaksi manusia dengan lingkungannya, seperti pola pemukiman ekonomi dan sosial, sedangkan geografi regional menganalisis variasi antar wilayah berdasarkan karakteristik tertentu. Geografi sejarah termasuk dalam cabang geografi manusia karena berfokus pada timbal balik antara manusia dan lingkungannya. Dalam konteks sejarah, tempat-tempat di permukaan bumi, pendekatan geografi terus berkembang mencakup aspek-aspek fisik, seperti aspek-aspek fisik, sosial, dan budaya yang semuanya memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika wilayah dan peradaban manusia. Definisi geografi juga dibahas di berbagai perspektif, dimulai dari pengertian klasik oleh Eratosthenes yang menggambarkan geografi sebagai tulisan tentang bumi. Tokoh-tokoh modern seperti Thorsten dan Yates kemudian memperluas definisi ini dengan menekankan studi tentang distribusi spasial dan hubungan antara tempat-tempat di permukaan bumi. Pendekatan geografi terus berkembang mencakup aspek-aspek fisik, sosial, dan budaya yang semuanya memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika wilayah dan peradaban manusia. Nah, kesimpulannya bab 1 menekankan pentingnya keseimbangan antara perspektif geografi dan sejarah dalam studi geohistory. Geohistory tidak hanya relevan untuk mempelajari masa lalu, tetapi juga penting untuk memahami hubungan manusia dengan lingkungannya dari waktu ke waktu. Kombinasi geografi dan sejarah memberikan kerangka yang holistik dalam menganalisis peristiwa masa lalu, khususnya dalam konteks perkembangan budaya dan peradaban. Itu saja tadi dari saya untuk review bab 1 pada buku geografi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.